Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Bagaimana selengkapnya dari kasus ini? Mari kita bahas sama-sama. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa jangan lupa ada seorang pria bernama Denny Prianto, 31 tahun, tinggal di Cilacap, Jawa Tengah. Denny kenal dengan seorang wanita bernama Nur dari Banjarnegara. Mereka menikah pada tahun 2013 dan tinggal di Kampung Nur di Gumelem Wetan, Banjarnegara, sekitar 3 jam perjalanan dari kampung Denny di Cilacap. Dari pernikahannya memiliki 3 anak. Mereka mengalami kesulitan keuangan karena Denny tidak memiliki pekerjaan tetap. Denny biasanya menghabiskan waktunya nongkrong di warung kopi bersama teman-temannya yang juga pengangguran. Karena mengalami kesulitan keuangan, Denny dan 4 temannya nekat melakukan penculikan terhadap seorang mahasiswi kedokteran di Purwokerto pada tahun 2013 untuk meminta tebusan sebesar 50 juta. Aksi mereka berhasil dihentikan oleh polisi dan mahasiswi tersebut diselamatkan. Denny dipenjara dan bebas pada tahun 2019. Setelah bebas, Denny kembali tinggal bersama istrinya di Gumelem Wetan dengan kebiasaannya yang sama, nongkrong di warung kopi. Masalah keuangan masih menjadi masalah utama mereka. Pada tahun 2019, Denny berencana mendapatkan uang dengan cara instan, menggunakan akun Facebooknya, Tunderfast, untuk mencari wanita kaya yang lebih tua. Dia mengedit fotonya seolah-olah dia seorang lelaki muda yang bekerja di pelayaran, di mana modal foto inilah. Singkat cerita, akhirnya ada seorang wanita bernama Ninis yang saat itu berusia 51 tahun. Ninis ini padahal udah punya suami dan anak, yang sudah membangun rumah tangganya, yang sebenarnya cukup harmonis selama berpuluh-puluh tahun, karena nggak pernah ada masalah serius di rumah tangganya. Ninis ini seorang ASN di Kementerian Agama Bandung. Ninis bahkan tergoda dengan gagahnya Denny di foto ini. Denny ini ngaku kalau dia tuh seorang pelayaran yang masih lajang, yang awalnya mereka cuma chatting di Facebook, tapi lama-kelamaan mereka pun jadi makin dekat. Sering asik chattingan dengan Denny, sampai suaminya itu mulai ngerasa tiba-tiba perhatian Ninis ini yang makin berkurang karena selalu disibukkan dengan HP dan juga laptopnya. Mereka yang makin mesra, Denny mulai minjam uang ke Ninis sampai beberapa juta, dengan alasan kalau gajinya saat itu belum keluar. Dia janji katanya uangnya akan dikembalikan kalau gajinya udah keluar. Ninis yang saat itu emang udah merasa sayang dengan Denny, langsung ngirim uang jutaan ke Denny, bahkan tanpa berharap uangnya dikembalikan. Yang mana semenjak ini Denny pun makin lama makin keenakan. Setelah lama mereka menjalin hubungan yang cuma chatting dan teleponan. Suaminya Ninis pun itu makin lama makin curiga, karena Ninis ini selalu menghindar dari suaminya untuk teleponan terus. Karena suaminya yang sudah curiga, suaminya pun sempat mendengar sembunyi-sembunyi Ninis teleponan mesra dengan lelaki lain. Karena ini Ninis dan suaminya pun jadi sering bertengkar, dan mereka pun mulai tidak harmonis lagi. Ninis ini makin serius membangun hubungannya dengan Denny, karena saat itu dia belum pernah ketemuan langsung dengan Denny. Ninis pun ngajak Denny ini ketemuan di Bandung. Bahkan Ninis pun sampai ngirim uang ke Denny untuk ongkos perjalanan Denny ke Bandung. Tanggal 19 Juni tahun 2019, akhirnya mereka pun ketemuan di Bandung. Temuan Ninis ini membawa mobil Toyota Rush. Setelah itu mereka pun jalan-jalan berdua menggunakan mobil Ninis. Bahkan sampai makan-makan di restoran yang ada di sana, layaknya orang pacaran. Semua biayanya juga itu ditanggung Ninis. Karena saat itu, Denny ini masih beralasan kalau gajinya masih belum keluar juga. Setelah seharian mereka puas jalan-jalan,
Ninis pun sampai ngasih uang lagi ke Denny untuk dia balik. Bahkan sampai di Banjarnegara pun Denny makin ketagihan lagi, minta uang ke Ninis, dan Ninis pun langsung ngirim uang berapapun yang dia minta. Sedangkan Denny setelah dapat kiriman uang dari Ninis, terkadang dia ngasih uangnya ke istrinya di rumah untuk belanja kebutuhan dapurnya. Lama-kelamaan karena istrinya yang makin curiga, akhirnya istrinya ngecek HP-nya secara diam-diam. Dan disitulah istrinya pun melihat foto Denny ini dengan wanita lain yang usianya lebih tua. Denny dan istrinya pun sering bertengkar. Di sisi lain, Ninis yang masih ngerasa belum puas ketemuan dengan Denny sebelumnya yang cuma jalan-jalan. Ninis pun nyuruh Denny ini datang bahkan nginap di Bandung. Ternyata Ninis sudah siapin kos-kosan di Bandung. Bahkan Ninis pun sampai ngirim uang untuk ongkos Denny ke Bandung. Pada tanggal 5 Juli 2019, Denny menginap di kosan yang disiapkan Ninis di Bandung. Mereka bermesraan dan bercocok tanam. Setelah itu Ninis pun curhat soal hubungannya dengan suaminya tidak harmonis karena suaminya yang sudah curiga dengan perselingkuhan mereka. Karena Ninis ngerasa lebih nyaman dengan Denny, dia pun ngajak Denny untuk nikah siri. Setelah seharian mereka di kosan itu, sorenya Ninis ini yang sedang bersiap mau pulang ke rumahnya. Denny pun minta uang ke Ninis sebesar 25 juta. Dan tanpa ragu Ninis pun langsung ngasih uang yang diminta Denny. Denny pun langsung beli mobil bekas seharga 20 juta. Tapi di kosannya Denny mulai mikir dan resah karena Ninis ini ngajak dia nikah. Karena sebenarnya Denny ini tidak berniat sampai nikah, karena niatnya cuma mengambil uangnya saja. Denny pun mulai mikir dan berencana untuk Ninis dan melarikan mobilnya. Pada tanggal 7 Juli hari Minggu, Denny menghubungi Ninis untuk datang ke kosan, membawa mobil dan surat-suratnya dengan alasan untuk mahar pernikahan di hadapan penghulunya. Ninis menuruti permintaan Denny. Ninis langsung bersiap dan juga membawa surat-surat mobilnya, dan sempat pamit ke suaminya, yang katanya dia mau ke bengkel untuk servis mobil mereka. Suaminya yang tidak curiga, ngizinin Ninis ini pergi. Sesampainya Ninis di sana, mereka bercocok tanam. Setelah selesai bercocok tanam, saat Ninis lengah, Denny hingga Ninis sampai nafas terakhirnya. Dia Ninis dan memasukkannya ke dalam 2 kotak plastik. Di tengah malam, Denny membawa mobil Ninis yang berisi tubuhnya ke rumah istrinya di Banjarnegara. Istrinya yang curiga karena Denny sering memberikan uang dalam jumlah besar. Akhirnya Denny memberitahukan istrinya kalau dia memang berselingkuh dengan wanita tua yang kaya. Lalu Denny memberikan uang kepada istrinya 1,5 juta. Setelah itu, Denny membawa mobil ke wilayah Banyumas dan Kebumen untuk membuang dan membakar. Keesokan harinya, Denny menjual mobil Ninis dan menukar tambah dengan mobil lain di sebuah showroom di Purwokerto. Dia pun langsung nawarin mobil Toyota Rush warna silver milik Ninis ini untuk dijual. Tapi pas sedang tawar-menawar, pemilik showroomnya sempat nawarin untuk tukar tambah. Denny pun tergiur melihat 1 unit mobil yang ada di situ yang akhirnya mereka pun deal. Karena mobil milik Ninis ini itu ditukar dengan Daihatsu Xenia tahun 2007. Dan pihak showroomnya akan bayar sisa harga mobilnya 100 juta lagi ke Denny. Jadi ditukar tambah untuk menyesuaikan harga mobilnya. Karena saat itu sudah sore, bank juga sudah tutup. Pihak showroomnya betah. Denny ini datang lagi besok. Pihak showroomnya bayar sisanya 100 juta lagi. Denny pun setuju. Setelah itu Denny pun langsung pulang bawa mobil Daihatsu Xenia. Di sisi lain, suami Ninis mulai mencari istrinya yang tidak kunjung pulang sejak pagi. Karena tidak ada kabar, sempat menghubungi beberapa teman kantor Ninis, tapi semua temannya juga tidak ada yang tahu keberadaan Ninis. Suaminya pun tiba-tiba teringat pas melihat laptop Ninis di rumah. Karena kemarin, sebelum berangkat, Ninis ini sempat kelihatan sibuk dengan laptopnya. Suaminya pun coba periksa laptopnya. Disinilah suaminya pun baru tahu, karena lihat chat mesra Ninis dengan laki lain di Facebook. Suaminya akhirnya melapor ke polisi soal hilangnya Ninis. Saat itu juga polisi pun langsung melakukan pencarian di tanggal 8 Juli tahun 2019. Tepatnya di hari Senin sore, anak-anak yang sedang main di sekitaran got yang ada di Desa Watu Agung nyium bau gosong yang aneh. Mereka pun sempat nyari sumber baunya yang ternyata berasal dari plastik terbakar. Ternyata Ninis.
Karena ini mereka pun langsung melapor ke polsek terdekat. Polisi yang dibantu warga langsung menyisiri lokasi sekitaran got. Temuan tadi itu langsung dibawa ke RSUD Margono Soekarjo yang ada di Banyumas. Besoknya di hari Selasa pihak kepolisian di Banyumas pun langsung mencari informasi. Apakah ada laporan orang hilang di sana? Ternyata polisi pun dapat info kalau di hari Senin kemarin ada laporan orang hilang, tapi di wilayah Bandung, Jawa Barat, yang jaraknya cukup jauh dari Banyumas, yang sudah masuk di Jawa Tengah. Tapi setelah tahu orang yang hilang di Bandung itu adalah wanita Parubaya yang hilang membawa mobilnya, polisi langsung membuat pihak penyelidik pun curiga, karena di TKP ternyata ada pengakuan dari salah satu warga yang sempat melihat mobil warna silver yang melintas di kawasan itu di hari Senin kemarin. Karena warna mobil dan asal mobilnya yang sinkron dengan identitas Ninis yang hilang di Bandung, pihak penyelidik pun meyakini kalau ada hubungannya soal itu semua dengan hilangnya Ninis di Bandung. Penyelidik pun terus mendalami informasi soal Ninis ini, yang mana pengakuan dari suaminya kalau Ninis kemungkinan hilang diculik seorang pria yang berkomunikasi dengan Ninis di Facebook. Karena ini penyelidik pun langsung mendalami akun palsu laki itu yang bernama Tundervas. Ternyata akun aslinya atas nama Denny. Denny ini berstatus sebagai residivis spesialis. Ternyata dia ini sudah 2 kali dipenjara atas kasus pencurian. Polisi pun jadinya ya langsung memburu Denny. Sisi lain, setelah Denny ini ninggalin mobil Ninis di showroom yang ditukar tambah mobil tadi, ternyata pemilik showroom ngerasa ada yang janggal karena Denny ini menjual mobil itu bukan atas namanya di surat mobilnya. Pemilik showroomnya ini sempat curiga, jangan-jangan itu mobil curian. Pemilik showroom pun langsung lapor polisi soal Denny ini kemungkinan kasus pencurian mobil. Kebetulan Denny juga saat itu sedang dicari pihak kepolisian Banyumas atas tuduhan pembunuhan di sana. Pihak showroom itu pun baru tahu. Ternyata Denny memang sedang dicari pihak kepolisian di Bandung dan juga di Banyumas soal hilangnya seorang wanita dari Bandung yang hilang dengan mobilnya jenis Toyota Rush warna silver. Ternyata mobil Ninis ada di showroom itu. Dan beruntungnya lagi, pihak showroomnya juga sebut kalau Denny akan datang ke showroomnya di hari itu. Karena sebelumnya mereka sudah sepakat kalau di hari itu mereka akan ngasih 100 juta lagi ke Denny sebagai sisa uang untuk tukar tambah mobilnya. Denny pun langsung dijebak, yang mana pihak kepolisian yang sudah siap melakukan penangkapan. Tanggal 9 Juli, Denny datang lagi ke showroom itu. Pas nyampai di showroom itu, polisi pun berhasil mengamankan Denny. Langsung diserahkan ke pihak kepolisian di Banyumas. Denny pun langsung mengakui semuanya kalau dia sudah Ninis. Akhirnya di pengadilan, akhirnya Denny dijatuhi hukuman metong. Begitulah ceritanya kasus ini. Semoga kita bisa belajar dari kejadian ini. Jangan sampai hal seperti ini terjadi pada kita atau orang-orang terdekat kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa